Halo Sobat Grituka, selamat datang di Grituka Podcast. Stop scrolling, start listening. Ini jika saatnya gali gagasan gerakan generasi bangsa. Mic check 1, 2, 3, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gikes Podcast Ulang Sekolah. Episode 6. Episode 6. Wow, luar biasa sekali episode 6 ya. Kembali dengan host yang fenomenal dan host baru tentunya. Kenalkan, nama saya Rahman. Nama siapa dulu? Rahman Ganteng. Dan saya host barunya Gikes, Ari Nublos. Oke. Tak lupa ada narasumber yang terkenal misterius. Luar biasa sekali. Luar biasa. Sebenarnya tidak begitu misterius, tetapi Menakutkan. tidak. Sangat-sangat baik hati. Oke. Siapa dia? Langsung saja Pak Rahman. Bapak Putioso. Bapak Putioso. Selaku BK SMP Negeri 1 Kaliungu. Salam Gikes. Oh, salam Gikes. Salam Gikes sudah Bang Mukti. Info udah Pak Mukti. Ya, terima kasih. Mungkin ini tujuan pertama kali Pak Mukti di studio kami, studio Gikes. Yang mana pada kesempatan ini Pak Mukti dihadirkan untuk memberikan terkait dengan dugaan konseling yang ada di SMP 1 Kaliungu ini, yang mana nantinya agar yang namanya BK itu tidak semenyeramkan dan BK itu dapat memberikan solusi bagi anak-anak kita yang mungkin ada masalah di luar sekolah maupun dalam sekolah. Seperti itu Pak. Sudah Siap. Salman? Ya. Ini ngobrol santai aja ya Pak. Ya, siap. Gak ada salahnya pokoknya di sini gak ada salahnya. Ngobrolnya santai seperti ya. Apa di warung kopi? Ya, cuman ini kebetulan nggak ada kopinya Pak. Ini Puasa. ya, saya jamin kalau bukan bulan Ramadan, saya kira ada kopinya Pak. Mantap. Oke, mungkin Pak Mukti bisa membantu kami untuk sponsor kopi-kopi atau apa gitu loh, Pak. Boleh. Oke, kita juga sponsor untuk kawan-kawan sobat Gikes ya. Barangkali nanti bisa kalian menyumbangkan apa, nanti bisa munculkan di meja-meja kita. Iya, benar. Seperti itulah kali. Oke, langsung Pak Mukti pada segmen kita yang pertama ini kita mau tanya dengan Pak Mukti. Ini apa Pak istilahnya belakangan ini kan banyak kasus-kasus terkait dengan perundungan Pak. Yang mana perundungan ini terjadi karena yang namanya mental health atau kesehatan mentalnya dari seorang anak atau seorang manusia itu terganggu. Nah, menurut Pak Mukti ini Pak, definisi dari mental health itu apa Pak? Dan bagaimana apa itu mental health itu sendiri, manfaatnya apa, kegunaannya mental health untuk manusia itu apa Pak? Ya, terima kasih Pak Ari, Pak Rahman. Jadi yang namanya mental health atau kesehatan mental itulah kondisi psikologis seseorang. Ada mental, ada psikologisnya, ada sosialnya, yang kalau dibahasakan itu jadi kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan menghadapi setiap masalah yang ada di depan matanya. Nah, kemudian namun anak-anak itu kadang-kadang tidak aware dengan diri sendiri, sehingga kadang mereka sebenarnya mentalnya terganggu, tapi mereka anggap biasa karena dia tidak tahu dan tidak mau tahu. Pada data dari Badan Kesehatan Dunia itu 1 dari 7 anak itu mentalnya terganggu. Nah, kemudian bedanya dengan baper itu kan sensitif. Sensitif, jadi kena omongan dikit dia langsung emosinya muncul. Padahal
kalau anak-anak siswa SMP itu kan emosional lagi seperti ini, lagi kayak ombak. Kadang kalau lagi baik itu kayak malaikat, tapi kalau mentalnya lagi down itu kayak setan gitu ya. Malaikatnya besar tidak Pak? Itu Ganti baper sama mental health itu dua hal yang berbeda, Pak. sangat berbeda. Terus untuk indikatornya, saya ingin tahu. Indikatornya. Iya, pembedanya indikatornya kalau kita orang awam, bukan orang psikologis, bukan IPK, untuk mengetahui bahwa itu dia mental health-nya jelek, dengan dia itu baperan, bagaimana? Mental health-nya terganggu, saya memang terganggu ya. Itu dia depresi, stres, itu adalah gangguan mental. Nah, kalau baper kan itu kan fluktuatif. Jadi saat mohon maaf kalau remaja putri lagi mens itu kan mentalnya juga labil. Ya, jadi sensitif. Tapi kalau kesehatan mental itu ada depresi, ada stres. Nah, itu kesehatan mental. Dan sekarang itu gangguannya itu fluktuatif Pak, banyak sekali. Ada dari sosmed itu termasuk itu mengganggu kesehatan mentalnya, kemudian ada dari lingkungan, ada dari keluarga, dan dari teman-teman sendiri. Oke. Tadi itu kan ada dari sosmed, lingkungan, keluarga, terus ya pertemanan, gitu kan? Menurut Pak Mukti, seberapa berpengaruhnya pengaruh perundungan di sekolah yang terjadi di sekolah terhadap mental health seorang siswa? Siswa yang terkena perundungan di sekolahnya, baik dari sesama siswa, bahkan mungkin dari bapak ibu gurunya, dia cenderung akan menarik diri. Dia akan menarik diri, sehingga dia sering tidak masuk, pada akhirnya dia akan mundur, Pak. Sehingga di sekolah itu kan ada TPPK sekarang. Iya, iya, iya. Nah, kebetulan saya sendiri jadi koordinatornya. Sejauh ini Pak, yang perlu saya tanyakan Pak, di SMP Negeri 1 Kaliwungu sendiri Pak, apa sih bentuk bullying atau perundungan yang paling sering Pak ditemui di kasus-kasus di sekolah SMP Negeri 1 Kaliwungu ini? Bagaimana anak-anaknya terhadap kasus perundungan atau pembulian, dan bagaimana kesehatan mental anak-anak SMP Negeri 1 Kaliwungu di sini Pak? Oke, kasus-kasus yang sering muncul untuk frekuensi tertingginya itu perundungan secara verbal. Perundungan itu ternyata terbagi beberapa jenis Pak? Ya, Oh ya, apa saja itu Pak? Perundungan yang ada fisik, fisik, itu sentuhan, ada verbal, verbal, kemudian juga nanti ada lewat media sosial. dan semacam sekarang kan kemajuan teknologi semakin pesat gitu Pak ya. Ya, Apalagi yang sosmed sekarang luar biasa sangat dampaknya Pak. betul. Kan berita-berita yang apa ya, istilahnya baru terjadi langsung up atau mengedarkan dia ya Pak. Dan semua siswa kita semua mempunyai medsos, tidak cuma satu bahkan. Iya betul. Mereka sangat aktif di dunia media sosial. Biasa di top Instagram gitu Nah, Pak ya. betul. Terus ini Pak, tadi belum disampaikan Pak terkait dengan kesehatan mental anak-anak di SMP 1 Kaliwungu tadi seperti apa Pak? Kesehatan mental itu kan gini Pak ya, jadi mungkin harus terukur. Jadi tapi secara kasat mata saya melihat itu kesehatan mental anak-anak itu juga tidak bagus-bagus banget. Sehingga faktanya mereka malas belajar. Itu kan kesehatan mentalnya terganggu. Itu satu indikator jelas. Malas belajar, sering bolos. Kalau anak yang mentalnya itu bagus, dia nggak akan melakukan itu. Itu yang kasat mata bisa kita lihat. Jadi kan mungkin punya siswa, paham punya siswa seperti itu, dia bisa mengasumsikan, ini asumsi ya, anak nu mentalnya tidak bagus.
Oke Pak, ini selanjutnya Pak, terkait dengan kesehatan mental. Nah, tentu saja kan masih ada solusinya Pak. Bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara-cara kita untuk membangun kesehatan mental ini lebih bagus lagi Pak, lebih baik lagi. Bagaimana tips dan triksnya dalam membangun kesehatan mental ini lebih baik dan lebih bagus lagi Pak. Monggo Pak. Itu sebenarnya juga masuk dalam program Pak Menteri untuk Ini Abdul Mukti. Abdul Mukti 7 kebiasaan anak Indonesia sehat. Nah, ada makan bergizi, istirahat cukup, beribadah, itu Masyarakat. Ya. bermasyarakat, dan satu lagi mungkin peran dari Bapak Ibu guru itu turut mendukung kesehatan mental anak, dan tidak bisa lupakan lagi peran dari orang tua. Jadi yang perlu digarisbawahi gini Pak Budi ya, solusi untuk membuat kesehatan mental kita lebih baik, lebih bagus ini adalah 7 kebiasaan anak Indonesia Ya, hebat. itu diantaranya. Itu diantaranya. Nah, ini sobat Krituka, ini untuk kesehatan mental kalian lebih baik lagi, marilah kita melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang mana ini sudah dicanangkan dari Bapak Menteri Pak Abdul Mukti. Nah, ini akan membawa kalian membawa perubahan yang lebih besar lagi dan agar mental kalian itu lebih sehat. Karena apa? Tadi sampaikan Pak Budi bahwasannya kesehatan mental ini sangat diperlukan nih Pak. Sangat penting, sangat penting sebenarnya. Nah, ya, ya. Namun kita kadang abai. Nah, kita harus aware ya Pak ya. Harus aware. Kita. Enggak, ini terjadi bukan hanya kepada anak saja, tapi ini bisa terjadi pada orang tua Pak, atau di orang dewasa. Sangat mungkin. Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya pernah mengalami Pak. Saya itu waktu mengajar itu ada celetukan lah. Ada yang nyanyi lagunya Darboy Geng. Yang apa itu Pak? Lanangi jaga tahu. Oh, iya iya iya. Ini kan diganti. Lanangi coklat. Ajar kan? Itu bagaimana Pak? Mentalnya Pak Rahman kira-kira langsung down atau langsung Kena, marah atau kena, udah aja. baper? Tidak, kalau saya tidak. Saya malah ketawa. itu ada dari siswa kita lah. Oh, Tapi ya seru-seruan aja itu. Kalau menurut saya itu kan akal-akalan. iya. Nah itu Pak, ini perlu juga saya tanyakan Pak. Ketika siswa dan siswa tadi diceritakan Pak Rahman kan seperti itu apakah kesehatan mental anak itu bagus atau buruk Pak? Bahwasanya itu kan ada lagu yang diplesetkan yang ditujukan sama gurunya ini. Tapi beruntung aja Pak Rahman ini kan orangnya kan enak lah, bisa diajak untuk komunikasi, bisa menangkal anak-anak, jadi tidak ada emosi yang keluar ketika itu. Namun apabila terjadi dengan guru yang lain, mungkin yang sumbu-sumbunya pendek, bisa jadi itu merupakan penghinaan atau apa itu. Nah, menurut aku itu gimana Pak kira-kira? Itu mungkin ada beberapa kemungkinan. Mungkin anak itu iseng, Bos. Bisa. Dia tidak menderita gangguan mental, mungkin iseng. Iya. Nah, kadang anak-anak remaja sosial kan iseng. Tapi seperti saya lewat anak-anak perempuan mengatakan, Pak Edi, selamat ulang tahun. Tambah tua nggih Pak. Cewek. Jadi mereka, saya pikir beda isengnya mereka. Itu bukan jadi ukuran mereka mentalnya terganggu. Oh, itu belum jadi ukuran ya Pak? Belum. Mungkin itu kedekatan seorang murid dengan Nah, iya. karena seorang guru itu kan memang memerlukan mendekati murid agar ketika pembelajaran itu pelajaran yang disampaikan bisa diterima oleh murid. Betul. Nah, gitu maka Pak Rahman lanjut ke selanjutnya Pak. Oke. Ini ada Pak. Saya jadi membayangkan nih dari kasus tadi itu jadi membayangkan seumpama nih ini bukan terjadi kepada saya, ke orang yang lebih dulu pendek, terus dia menjadi korban. Kalau dari pandangan Pak Mukti, korban bullying itu untuk penanganinya atau tips anti galaunya Pak Mukti itu seperti apa? Biar Anti galau. kembali sehat lagi. Ini seperti guys, tip anti Menangani galau. Menangani anaknya ya? Penanganan dia, penanganan korbannya. Oh, korbannya. Gitu. Beberapa kasus yang pernah saya tangani, ya kita adakan pendekatan anak tersebut. Kita kerjasama dengan orang tua, biar orang tua juga intensif memberikan perhatian yang ekstra pada anak tersebut.
kita guru, karena di sekolah waktu terbatas kita memantau, tapi kita tiap hari juga ada komunikasi. Dan yang sering saya lakukan sekarang kan ada media sosial. Ya. Nah, jadi anak bisa curhat ke saya lewat WA, nah, sehingga tidak dibatasi waktu, minimal ya sampai jam 9 malam, itu membantu, Pak. Sehingga saya bisa memberikan law enforcement ke anak tanpa harus bertatap muka. Karena ya kita tahu anak-anak kita itu takut untuk ketemu, padahal saya sudah berusaha untuk mendekat mereka, tapi rasanya mungkin saya menakutkan, tidak tahu. Ya, Sehingga tadi ada misterius dan menakutkan tadi. menakutkan. Gitu. Karena gini Pak, image dari BK itu sendiri kan kadang-kadang orang yang masuk ke BK itu pasti orang anak-anak yang bermasalah. Ya anak-anak. Orang-orang yang banyak pelanggarannya, yang mana nanti kalau udah masuk ke BK pasti akan dimarahin lah. Kamu ini ya. Jadi image BK sekarang tidak seperti itu Pak. Iya Pak. Tidak. Jadi sekarang itu BK lebih ke bagaimana mencarikan jalan solusi atau jalan keluar bagi anak ketika menghadapi suatu masalah. Betul. Ini sobat podcast, apalagi yang sobat gitu kan, nih ya. Cermati pernyataan Pak Mufti bahwasanya BK sekarang terbuka untuk anak-anak semuanya, dan Pak Mufti bersama BK yang lain siap menerima keluh kesah kalian. Siap. Baik itu di sekolah maupun di sekolah gitu kan Pak ya. Siap. Dengan bisa menggunakan sosmed yang ada, bisa ada nomor WhatsApp-nya gitu Pak. Ya. Mungkin nomor WhatsApp-nya bisa disampaikan ketika di kelas, nanti Pak bisa menyampaikan. Pasti. Saya kalau masuk di kelas, hari pertama saya tuliskan nomor biasa di papan tulis. Itu cara saya untuk mendekatkan dengan anak-anak, sehingga kalau mereka takut ketemu saya langsung mereka bisa komunikasi dari rumah. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini cepat guys ya. Jadi sekarang jangan takut-takut lagi. Kita harus aware dengan diri kita bahwasanya kita memiliki masalah. Kita harus curahkan dengan siapa? Dengan orang lain. Kalau kalian takut dengan temanmu, ada Pak Mufti selaku BK yang siap memberikan solusi untuk kalian. Itu Pak Rahman. Pendem bebe stres ini. Oke Pak, kita sekarang masuk ke sesi game Pak. Nah, gamenya ini unik Pak. Karena uniknya itu harus menjawabnya hanya membutuhkan waktu 2 detik. Siap. Oke Pak. Nah, ini Pak. Gamenya ini adalah mitos atau fakta. Oke. Mitos atau fakta di sini terkait dengan BK Pak. Yang mana tadi bisa ada yang kami sampaikan juga itu menakutkan. Apalagi Pak tadi Anak nakal. Nah, ini kita cross-check dengan Pak Mauti. Pertanyaan pertama Pak, masuk ruang BK berarti poin pelajaran sudah banyak, itu mitos atau fakta? Mitos. 2, membalas ajakan teman biar terlihat keren dan kuat, mitos atau fakta Pak? Mitos. Terakhir Pak, orang yang curhat, kalau curhat itu tanda orang lemah, itu mitos atau fakta Pak? Mitos. Kita sudah. Oke, kita bedah dengan gamenya ini Pak. Nah, game yang tadi pertama ini Pak, yang pertanyaan pertama tadi Pak, terkait dengan masuk ruang BK itu berarti poin pelajarannya sudah banyak Pak. Kita menjawabnya mitos. Nah, ini bagaimana Pak kira-kira? Kenapa kok Pak untuk menjawabnya mitos? Iya. Saya pernah punya pengalaman waktu ngajar di SMA di SMA waktu itu, kebetulan anak kelas 3 itu banyak yang mendatangi saya ke ruang saya. Pernah konsultasi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Jadi mereka butuh. Iya. Mereka datang. Ya, bukan pelajaran ya Pak. Bukan pelajaran, mereka datang karena ingin mendapatkan pencerahan. Ya. Sehingga jadi tadi kan betul mitos. Kalau di SMP saya tahu mereka takut Pak. Mereka takut ke ruang BK. Tapi di SMA itu enggak ada. Mereka datang, mereka bertengkar dengan temannya datang, mereka dengan keluarganya bermasalah mereka datang. Ya sama seperti itu. Ya mungkin kedewasaannya berbeda Pak. Nah, ini perlu saya sampaikan dengan sahabat duduk. Silakan. Oke. Ini sahabat duduk lagi. Ada poin penting lagi di game ini. Ternyata
BK ini yang datang ke BK ini bukan hanya pelanggaran Pak Rahman, melainkan di BK ini bisa menerima keluh kesah anak-anak, ya, yaitu masalah keluarga, masalah di sekolah maupun di mana-mana. Dengan tangan terbuka BK ini siap menerima kalian. Itu yang penting ya. Betul. Oke, itu yang kedua tadi Pak. Pertanyaan yang kedua tadi, yaitu membalas ejekan teman biar terlihat keren dan kuat. Pak, tadi menjawabnya mitos. Kenapa Pak? Karena mitos. Karena membalas ejekan itu menggambarkan bahwa ketidakmampuan kita. Oke. Nah, Membalas ejekan itu adalah ketidakmampuan kita. Lebih baik diam, Pak. diam kita tunjukkan dengan kinerja, dengan bukti. Misalkan, mohon maaf, saya diajak, ngomong kok bodoh. Ya, oke lah. Coba kita tunjukkan dengan prestasi kita. Kita nggak pun jawab yang nggak penting. Oke. Terus yang ketiga Pak, terakhir tadi Pak. Curhat itu tanda orang lemah. Pak Putih, mitos atau fakta, Pak Putih jawabnya mitos. Kenapa Pak? Kalau curhat itu tanda orang lemah itu kok mitos? Tapi saya ingat kata-kata Pak Rahman tadi apa? Nah, dipendem dewe. Stres. Nah, itu kata kuncinya. Karena surga itu berarti kita tuh butuh mengeluarkan sampah-sampah di dalam hati dan pikiran kita. Itu penting untuk kesehatan mental. Nah, kita kembali ke mental. Itu penting karena kalau orang sedang tertekan, depresi, itu pasti kita butuh orang lain untuk mendengarkan kita. Nah, sekarang yang susah itu mencari orang yang mau mendengar, Pak. Nah, Susah. betul. Yang mau mendengar kita susah. Nah, sehingga sudah itu menurut saya itu bahkan orang mencari solusi yang tepat. Pak Rahmat juga kemari, oke. Nah, berarti penduduk DB nanti jadi apa? Nah, Apa tuh sih Pak Rahman tuh? Stres. Pendem dewe, stres dewe. Gitu lah Pak. Indem dewe, stres dewe. Indem dewe, stres dewe. Pendem dewe. Oke. Itu Pak Putih. Ini sudah sesinya kita harus closing Pak Putih. Banyak pelajaran yang kita ketik pada kesempatan hari ini. Bahwasanya kita perlu kesehatan mental. Mana ini untuk membangun kita dalam kesehatan kita lebih baik lagi. Yang mana tip dan trik dari kesehatan mental tadi sudah disampaikan dengan baik dan Pak Putih. Dan bahwasanya BK itu sekarang tidak semenyeramkan yang dahulu dan tidak menakutkan yang dulu itu tanamannya. Yang mana sekarang BK ini sudah bisa menerima terkait dengan masalah-masalah anak-anak dan menampung masalah anak-anak dan memberikan solusi untuk anak-anak. Agar apa? Agar kesehatan mental anak-anak bagus dan baik dan semoga nantinya bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi tanpa adanya rasa depresi ataupun stres. Itu kira penting. Yang mana tadi ada jargon dari Pak Rahman. Apa tadi Pak Rahman? Dewe, stres dewe, stres dewe. Nah, itu. Ingat ya anak-anak ya. Undem dewe, stres dewe. Gitu. Oke, Pak Putih. Terima kasih banyak Pak Putih sudah hadir di studio kami. Tentu saja banyak pelajaran yang telah diberikan dengan Pak Putih. Semoga menjadi amal ibadahnya Pak Putih. Amin. Jadi Pak Rahman ya. Nah, saya lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Putih. Kita kasih juga Pak Putih. Kita ada jargon yang mana nanti kita harus berlogo seperti ini Pak. Ini kritiknya stop calling. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.